Salam, 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 minas salam, ilas salam. Kisah hari ini atau pelajaran hari ini adalah tentang al-ghirah atau kecemburuan atau iri hati. Ini adalah kisah yang sangat penting karena kecemburuan adalah salah satu pintu terbesar yang digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena kecemburuan. Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil karena kecemburuan. Jadi, kecemburuan itu adalah ibu dari segala masalah. Kecemburuan adalah masalah yang sangat besar, sangat berbahaya, dan sangat merusak. Maka dari itu, kita jangan biarkan kecemburuan itu tumbuh di dalam diri kita. Mengapa kita merasa cemburu? Padahal kita sendiri tidak menginginkan kecemburuan itu. Kecemburuan terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, itu adalah definisi atau pengertian sederhana tentang kecemburuan. Kita tidak pernah merasa cemburu atau iri kepada orang yang di bawah kita, hanya kepada orang yang di atas kita. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita iri atau tidak, cemburu atau tidak, maka lihatlah siapa yang menjadi fokus pandangan kita. Terus bagaimana cara mengatasi rasa cemburu tersebut? Ada satu pengetahuan tersembunyi yang jika kita pahami, hati kita akan tenang dan kita akan meninggalkan kecemburuan, iri hati selamanya. Pengetahuan itu adalah sebuah ungkapan bahwa ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fahiya minka wahdaka la syarikalak. Segala nikmat yang ada padaku atau pada siapapun dari makhlukmu adalah darimu semata, tiada sekutu bagimu. Masalahnya bukan karena kita tidak mengetahui secara teori, tetapi karena kita tidak benar-benar menyadarinya di hati dan amal kita. Setiap nikmat yang dimiliki manusia, harta, rumah, mobil, kecantikan, ilmu, semuanya adalah pemberian Allah, bukan karena kepandaian atau keberuntungan. Allah lah yang memberi, bukan manusia yang memilikinya.
Jadi, jika seseorang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, itu bukan karena dia lebih baik, akan tetapi karena Allah yang memberinya. Dan ketika Allah memberi seseorang sesuatu, itu tidak berarti orang itu lebih mulia dari kita. Mungkin dia diberi karena sedang diuji. Mungkin itu ujian, bukan karena kemuliaan. Kita sering berpikir secara logika. Aku sudah belajar, aku sudah bekerja keras, aku sudah berusaha. Tetapi dia yang malas justru kaya, justru sukses. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa Allah tidak membagi rizki berdasarkan logika manusia. Allah memberi siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan yang kita sebut keadilan. Karena sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Innallah yarzuqu man yasha. Subhanallah. Jadi rizki tidak dibagi berdasarkan logika manusia. Allah melihat orang yang cemburu, orang yang iri, sebagai orang yang ikut campur dalam urusan Allah. Bahkan orang tersebut sebenarnya menolak keputusan dan kebijaksanaan Allah. Ketika kita berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku yang pintar dan tampan tidak mempunyai ini, sedangkan dia yang bodoh dan buruk rupa malah mempunyai itu?" Maka seolah-olah kita berkata kepada Allah, "Engkau tidak adil ya Allah." Itu bukan sekedar dosa ringan. Itu adalah cara berpikir yang berbahaya. Bahkan cara berpikir yang melawan Tuhan. Setiap manusia punya rasa cemburu, rasa iri. Itu normal. Tapi yang bijak adalah orang yang bisa mengendalikannya. Jangan biarkan kecemburuan, iri hati memimpin hidup kita. Satu-satunya jalan untuk memadamkan api cemburu atau api iri hati adalah kembali kepada Allah, Sang Pemberi segala nikmat. Kita minta kepada Allah nikmat yang membuat hati kita ini terbakar iri dan cemburu. Kita jangan meminta kepada manusia, karena hanya Allah yang dapat memberi. Kita harus mengatakan, "Ya Allah, hatiku terbakar karena melihat nikmat pada orang lain. Aku mengakuinya. Dan aku datang kepadamu ya Allah, karena aku tahu hanya Engkau yang memberi rizki." Dan ketahuilah Allah menjanjikan, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kita perlu melihat kembali tentang kisah iblis. Setelah iblis bermaksiat besar kepada Allah, iblis masih berani meminta sesuatu kepada Allah. Dan
yang paling mengagetkan adalah Allah mengabulkannya. Iblis berkata, "Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan." Dan Allah mengabulkannya. Iblis tidak mati. Iblis hidup sampai akhir zaman. Padahal ia durhaka. Mengapa doa iblis dikabulkan? Karena iblis tahu betul siapa Allah. Iblis yakin Allah tidak pernah menolak permintaan hamba yang benar-benar yakin. Jadi, apalagi yang menghalangi kita untuk meminta? Apakah dosa kita lebih besar dari dosanya iblis? Tidak. Maka dari itu, kita harus meminta kepada Allah dengan yakin. Setelah kita memahami, kita tidak akan lagi iri kepada orang yang mempunyai sesuatu, maka kita akan melihatnya sebagai motivasi. Jika seseorang mempunyai nikmat, maka kita harus mengatakan di dalam hati, "Aku juga bisa, insya Allah." Jika Allah memberi kepada dia, Allah juga bisa memberinya kepadaku. Dengan cara pandang ini, kita akan tenang. Kita akan bebas dari api cemburu, dari api iri hati, dan kita penuh dengan syukur. Maka dari itu, kita harus ingat bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bukan dari manusia. Cemburu dan iri hati berarti kita menolak ketetapan Allah. Allah memberi bukan karena logika, tapi karena kehendaknya. Obat kecemburuan adalah doa dan keyakinan. Maka dari itu, jadikan nikmat orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai racun hati. Ya Rab, lakal hamdu ya Rab. Salam, 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 minas salami, ilas salam.